Selamat pagi teman-teman Millennial Academy. Di video ini kita akan membahas written expression yang terkait dengan word choice. Word choice artinya pilihan kata yang tepat yang dapat digunakan dalam sebuah kalimat. Biasanya untuk soal seperti ini muncul di written expression. Ada beberapa hal yang sering membingungkan kita ketika memilih kata yang digarisbawahi. Dan beberapa di antaranya seperti penggunaan make atau do, like, alike, unlike, and as, other, another, others, and so, such, to, dan as. Sebelum ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari make versus do dulu. Ini sering sekali muncul dalam soal written expression. Kebanyakan ya ada yang muncul seperti ini. Nah, teman-teman harus bisa membedakan apa perbedaan antara do dan make. Pada dasarnya kalau kita menemukan kata make itu yang berarti produce, create, atau construct. Jadi yang menghasilkan sesuatu itu kita pakai kata make. Sedangkan ketika kita menemukan kata do, itu artinya melakukan atau mencapai ataupun bertindak. Jadi itu beda maknanya, sangat beda. Mungkin teman-teman kita bisa melihat dulu contoh kalimat yang menggunakan make, seperti make advance, make an attempt, make comparison, make a decision, ini paling umum ya, make a distinction, make a forecast, make an investment, make a law, make an offer, make a plan, point, prediction, profit, promise, sound, noise, make a suggestion. Nah, yang umum juga itu ketika kita menemukan kata made of, atau make up, yang artinya terbuat dari atau terdiri dari. Nah, ini sering kali muncul, dia tidak menggunakan make tapi menggunakan do. Jadi permasalahan teman-teman harus bisa membedakan kapan kita menggunakan make, kapan kita menggunakan do. Kalau yang ini adalah contoh kalimat yang menggunakan make. Nah, kalau yang menggunakan do seperti do an assignment, jadi kalau mengerjakan tugas itu kita pakai do. Do business, yang melakukan bisnis. Do one's duty, do someone's favor. Kalau melakukan bantuan. Do a job, seperti errand or core. Do research, jadi kalau kita bukan membuat research tapi melakukan research. Do one's work, jadi kalau ada kata kerja kita pakai kata do. Oke, teman-teman, jadi itu perbedaan mendasar antara do dan make. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Cement is done from varying amounts of limestone, clay, and gypsum. Jadi sini kita bisa lihat cement is done from karena dia di sini ada kata done. Jadi teman-teman ketika melihat kata variasi dari do dan make, jadi variasinya itu artinya tergantung verbnya ya. Bisa jadi dia di sini did, bisa jadi di sini done kalau untuk verbnya. Kalau di sini bisa jadi dia juga pakai made untuk verb yang lain. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada kata done, ini bisa kita antisipasi. Oh, ini kemungkinan salah. Nah, di sini kalau kita lihat artinya semen itu terbuat dari berbagai macam, terbuat dari beberapa bagian yaitu limestone, clay, and gypsum. Jadi sini done tidak tepat. Ingat kalau ada kata from itu done from, tapi yang tepat bukan done from tapi make from. Tapi karena di sini pasif maka kita pakai made from. Oke, contoh kedua. Small town newspaper often urge readers to make business with local merchants. Kalau sederhananya kalau kita lihat sekilas ini tidak ada yang salah ya. Newspaper urge make business and local. Tapi di sini ada pilihan kata yang tidak tepat yaitu make. Kalau teman-teman masih ingat tadi, untuk kata bisnis itu yang tepat itu kita melakukan bisnis. Jadi do business di sini. Jadi C salah. Jadi itu teman-teman, untuk list katanya teman-teman bisa menghafal kalau mau lebih yakin, tapi tidak semua. Yang jelas teman-teman tahu artinya ya. Produce, create, atau construct sesuatu, itu artinya kita pakai make. Atau kalau artinya terdiri dari kita pakai make. Tapi kalau dia melakukan, maka kita pakai perform, act, atau accomplish ya. Itu artinya. Oke, mudah-mudahan teman sudah bisa membedakan antara make, do, untuk word choice. Jadi yang pertama kita sudah bahas ya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu like, unlike, and unlike. Oke. Saya mau jelaskan satu persatu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kita mulai dulu dari fungsinya. Jadi
Ada yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif, ada yang berfungsi sebagai pronoun. Oke. Teman-teman perhatikan di sini, alike dan like ini fungsinya sebagai adjektif. Kalau di sini like or unlike, di sini fungsinya sebagai sebagai pronoun atau bukan pronoun ya, preposition. Ya di sini fungsinya sebagai preposition. Preposition artinya apa? Dia membutuhkan objek setelahnya, jadi diikuti oleh noun. Nah, di sini adjektif. Nah, adjektif itu posisinya bisa dua. Satu, setelah kata to be atau linking verb, atau dia sebelum kata benda untuk menjelaskan benda. Bedanya like and unlike, like and alike itu, jadi kita lihat satu-satu di sini. Alike itu dia hanya bisa berada setelah linking verb. Linking verb yang teman-teman ketahui salah satunya kan adalah to be ya. Dia tidak bisa berada di depan kata benda seperti ini. Jadi alike manner itu salah. Kalau kita pakai alike manner di sini itu akan salah. Kenapa? Karena dia hanya bisa setelah linking verb. Oke, teman-teman, itu alike ini spesial. Dia hanya bisa muncul setelah linking verb. Tapi artinya sama ya. Like atau sama seperti itu artinya. Nah, kalau like dia adjektif, dia berada setelah sebelum kata sifat. Ya, dia tidak bisa setelah linking verb atau setelah to be, tidak bisa like. Harus alike di situ. Oke, jadi like and alike teman-teman sudah tahu ya bedanya. Nah, sekarang kita masuk di like atau unlike sebagai preposisi. Di sini artinya saja yang beda. Kalau like itu seperti, kalau unlike tidak seperti. Nah, sekarang untuk di soal TOEFL, like and unlike itu cukup berbeda ya. Coba kita lihat di sini. Dia di sini semua sebagai preposisi. Tadi kita sudah bahas adjektif, sekarang kita bahas tentang preposisi ya. Like di sini dia sebagai preposisi, dia harus diikuti oleh kata benda, itu ya. Kalau dia sebagai preposisi dia harus diikuti kata benda. Jadi coba lihat di sini like birds. Jadi like birds seperti burung, ini ikuti kata benda. Posisinya bisa di depan, bisa di tengah-tengah atau sebagai positif. Ya di sini birds like mammals seperti mamalia, jadi mempunyai darah yang berdarah panas ya. Kemudian kalau kita menggunakan like yang saya sebut tadi di sini, maka posisinya di dalam kalimat itu dia sebelum kata benda. Oke. Nah, di sini birds are like mammals in that they are both warm blood. Jadi di sini penggunaan like di sini sebagai adjektif menjelaskan mammals. Nah, di sini contoh kedua, alike. Nah, ingat di sini dia tidak berfungsi sebagai menjelaskan kata benda seperti like, tapi dia berdiri sendiri. Birds and mammals are alike. Jadi di sini alike tidak diikuti oleh kata benda. Ini adalah penjelas. In that they are both warm blood. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman mengerti perbedaannya. Nah, yang sering juga muncul dalam soal like and unlike itu ketika kita membandingkan ya. Biasanya yang jadi masalah adalah penggunaan as. Jadi like and as itu juga sering salah penggunaan. Jadi semestinya kita gunakan as, tapi yang kita gunakan malah like. Nah, contoh ya di kalimat ini, ketika kita membandingkan dua benda, maka kita bisa gunakan as atau like ya. Di sini contohnya saya membandingkan antara Paul, eksperimen Paul dengan eksperimen saya. Jadi I did my experiment just as Paul did. Saya melakukan eksperimen seperti apa yang dilakukan oleh Paul. Nah, kalau yang kedua, my result, hasil penelitian saya, hasil saya itu sama, mirip atau sama dengan hasilnya Paul. Nah, kalau teman-teman bisa lihat bedanya apa? Kalau like, seperti teman-teman sudah ketahui, dia hanya diikuti oleh noun ya. Kalau as, lihat di sini dia diikuti oleh subject dan verb. Oke, itu bedanya. Tapi artinya mirip, sama atau seperti. Nah, khusus untuk kata as ini juga bisa diartikan sebagai kata pengganti atau in replace ya.
Contoh biasanya ketika kita menggunakan kata serve ya, contoh serve or function or use, nah, itu kita setelahnya kita pakai as sebagai, sebagai pengganti atau sebagai sebagai pengganti ya di sini diartikan. Contoh kalimatnya seperti ini. The Vice President served as President. Jadi kata the Vice President bertindak sebagai. Jadi kalau ada kata sebagai, di sini dia kita gunakan as. Sebenarnya yang membingungkan ketika dia orang menggunakan like. Kalau misalnya teman-teman menemukan di sini menggunakan like, karena artinya sederhana sama ya. The Vice President served like President when the President was sick. Jadi mirip, tapi yang tepat itu kita harus pakai as, bukan like. Oke, kita masuk di contoh soal untuk membuat untuk melihat apakah teman-teman paham atau tidak ya. Like their close relative frogs, toads are amphibians. Di sini ada kata alike. Ingat, alike itu dia posisinya cuma ada di depan, linking verb atau paling umum di depan to be. Nah, di sini dia di depan kata benda. Jadi ini setelah to be dulu baru alike. Jadi alike di sini sudah pasti salah. Kenapa? Karena dia posisinya hanya bisa setelah to be. Jadi ini salah. Mestinya apa di sini? Mestinya like. Kalau nomor kedua, aster, as most perennial plants, bloom once a year. Aster seperti kebanyakan tanaman perennial itu blooming sekali setahun. Di sini kalau sederhana kita artikan kalimatnya benar. Tapi ingat penggunaan as untuk as seperti itu tidak tepat. Ingat as harus diikuti oleh subjek dan verb. Di sini most perennial plants ini adalah cuma noun phrase ya. Karena cuma noun phrase as tidak tepat. Yang tepat itu harus menggunakan like. Nah, itulah teman-teman harus tahu perbedaan as dan like agar teman-teman dapat memilih kata yang mana yang tepat untuk melengkapi sebuah kalimat atau kata mana yang salah digunakan dalam written expression. Oke, kita lanjut di video selanjutnya.